Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina Dangkua dengan NIM 9414238083 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Metrika 2 yang dibimbing oleh Ibu Rivi Fazrina Zuna SEMN. Pada video kali ini, saya akan membahas tutorial analisis data panel menggunakan stata, sekaligus melakukan serangkaian uji sebagai bagian dari proses validasi model, yaitu uji Hausman, uji heteroskedastisitas, uji multikoleniaritas, dan uji normalitas. Tutorial ini bertujuan untuk membantu teman-teman memahami langkah-langkah praktis dalam menganalisis data panel sekaligus sebagai referensi dalam pengerjaan penelitian kuantitatif. Pastikan kalian menyimak sampai akhir karena akan ada juga penjelasan interpretasi hasil output dari setiap uji. Langsung saja kita mulai. Baik, sekarang kita mulai masuk ke proses pengolahan data panelnya di Stata. Pertama, buka aplikasi Stata kalian. Lalu klik menu file di pojok kiri atas. Klik import. Pilih data dbase. Setelah itu klik browse untuk mencari file datanya. Klik unduh. Kalau file kalian belum muncul, pastikan di bagian di bawah pilih tipe files menjadi all files. Supaya semua jenis file bisa terlihat. Di sini saya pakai data UAS 07. Lalu open. Setelah itu jangan lupa ubah bagian atas menjadi lowercase. Lalu klik OK. Kadang setelah klik OK akan muncul peringatan warna merah di bagian bawah. Jangan panik, itu biasanya terjadi karena format file perlu dibuka dengan perintah manual. Cara mengatasinya, kita salin saja perintah yang ada dalam tanda kutip tadi, lalu ketik di komen use itu Ctrl C, itu Ctrl V, lalu enter. Kalau berhasil, data akan muncul di jendela samping seperti ini. Selanjutnya, kita perlu mendeklarasikan struktur data panel kita dengan perintah xtset region year, lalu enter. Perintah ini digunakan untuk memberitahu Stata bahwa data kita adalah data panel yang terdiri dari unit cross section, dalam hal ini region, dan unit time series yaitu year. Dengan begitu, Stata bisa mengenali data kita sebagai panel dan bisa digunakan untuk analisis panel seperti extract. Selanjutnya kita masuk ke regresi. Setelah itu kita langsung masuk ke perintah regresinya dengan komen extract
preference, density, YOS, lalu ZDRP. Perintah ini digunakan untuk menjalankan regresi panel di mana preference adalah variabel dependen atau Y, density, YOS, dan ZDRP adalah variabel independen atau X. Lalu enter. Secara default, Stata akan menggunakan model random effect dulu dengan p-value-nya lebih dari 0,05, yaitu 0,6124. Setelah kita menjalankan regresi panel dengan model random effect, sekarang kita ingin memastikan apakah model random effect memang lebih tepat dibanding fixed effect. Untuk itu kita akan melakukan uji Hausman. Nah, untuk uji Hausman, komennya yaitu extract lalu preference, density, YOS, lalu ZDRP. Lalu enter. Nah, jika p-value-nya kurang dari 0,05, maka dia menggunakan fixed effect model. Di sini p-value-nya atau probabilitasnya hasilnya lebih dari 0,05, yaitu 0,1216. Artinya tidak memakai fixed effect. Nah, sekarang kita tinggal estimate saja hasil ini dengan komen estimate store FE, lalu enter. Sekarang kita coba yang random effect dengan komen extract preference, density, YOS, lalu ZDRP. Lalu tambahkan RE, lalu enter. Nah, sudah muncul datanya. Jika hasilnya lebih dari 0,05, maka kita memakai random effect. Nah, di sini hasilnya lebih dari 0,05, yaitu 0,6124. Berarti memang betul kita memakai random effect ya. Hasil ini kita simpan saja dengan komen estimate store RE, lalu enter. Habis itu kita uji Hausman dengan komen Hausman FE RE, lalu enter. Interpretasi hasil, hipotesis 0 atau H0, tidak ada perbedaan sistematis antara model fixed effect atau FE dan random effect atau RE. Hipotesis alternatif atau HA ada perbedaan sistematis antara model FE dan RE, sehingga model FE lebih tepat digunakan karena nilai probabilitas lebih besar dari CHI2 sama dengan
0,3791 lebih besar dari 0,05, maka tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis 0. Kesimpulannya, model random effect atau RE lebih tepat digunakan karena tidak terdapat perbedaan signifikan antara estimasi FE dan RE. Sebelum lanjut ke uji asumsi klasik, pertama-tama kita ubah semua variabel menjadi bentuk logaritma natural. Ini bertujuan untuk menyederhanakan pola hubungan antar variabel dan mengurangi kemungkinan heteroskedastisitas atau outlier ekstrem. Komennya seperti ini. Generate log, terus preference sama dengan log preference. Lalu enter. Selanjutnya log density lalu enter. Selanjutnya Yos lalu enter. Selanjutnya GDRP lalu enter. Setelah semua variabel sudah dalam bentuk log, kita gunakan variabel ini untuk analisis dan pengujian selanjutnya. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Langkah berikutnya adalah melakukan uji multikolinearitas. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan yang sangat kuat antara variabel independen. Jika ada, maka bisa menyebabkan estimasi regresi menjadi bias. Komennya seperti ini. Reg log preference log
density, log, EOS, log, GDRP, lalu enter. Setelah itu kita komen lagi viv, lalu enter. Nah, interpretasinya jika nilai viv di bawah 10 maka tidak ada indikasi multikolinearitas tinggi. Nah, di sini hasil viv-nya menunjukkan kurang dari 10 yaitu 1,23. Artinya tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Selanjutnya kita masuk ke uji heteroskedastisitas untuk mengecek apakah variance error dari model kita konstan atau tidak. Karena Xterect tidak langsung mendukung uji ini, maka kita gunakan regresi OLS dengan komennya seperti ini. Reg log preference density, EOS, log GDRP, lalu enter. Lalu setelah kita enter, kita komen lagi yaitu hetes, lalu enter. Jika nilai probabilitas lebih besar dari CHI2 kurang dari 0,5 maka ada indikasi heteroskedastisitas. Nah, di sini hasilnya probabilitasnya lebih besar dari 0,05 yaitu 0,3425. Artinya tidak ada indikasi heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya uji normalitas. Langkah terakhir dalam uji asumsi klasik adalah uji normalitas. Terhadap residual ini kita lakukan dengan mengambil residual dari regresi OLS lalu uji dengan SWILK, RES test atau SKE-test. Selanjutnya itu komennya reg log EOS lalu GDRP lalu enter. Selanjutnya predict. Residual lalu enter. Nah, terakhir
Quick Res, lalu enter. Kalau probabilitas lebih besar dari 0,05 maka residual berdistribusi normal, tapi jika lebih kecil seperti yang tertera dari hasil data ini, yaitu 0,03746, maka residual tidak normal. Meskipun dalam regresi panel ini bukan masalah besar karena CLT tetap menjamin estimasi konsisten. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil melakukan transformasi log dan menguji semua asumsi klasik, mulai dari asumsi Hausman, multikolinearitas, heteroskedastisitas, hingga normalitas residual. Meski ada beberapa asumsi yang mungkin tidak sepenuhnya terpenuhi, namun model log regresi panel tetap bisa digunakan selama hasilnya konsisten dan interpretasinya logis. Semoga tutorial ini membantu kalian dalam memahami proses analisis regresi panel di Stata. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.